Halo cok, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Sedikit pengumuman atau informasi. Selain video Solen, semua video akan kembali Mimin upload di channel Cok Santuy. Sedangkan Solen pindah ke channel Teman Santuy. Gak usah nanya lagi kenapa, udah sering Mimin jelasin di video-video sebelumnya ya cok. Oke kan? Oke lah, masa enggak? Nah, di video ini kita bakal kembali ngebahas alur cerita Donghua BTTH. Dan di bagian satu ini full season 1 ya, Cok. Season 2 sampai 5 nyusul. Nanti Mimin upload durasi berjam-jam. Biar gercep nyusul ke episode terbarunya. Oke lah, gak usah basa-basi lagi. Pencet tombol subscribe-nya, nyalain juga notifikasinya. Cari posisi yang paling nyaman, kencangkan celana dalam. Waktunya kita baku hantam. Awal film menceritakan dunia yang tidak memiliki sihir, namun hanya ada satu aliran yang disebut Dozi. Sedangkan Dozi sendiri memiliki 10 tingkatan. Doze, Dozi, Dadozi, Doling, Doang, Dohuang, Dozong, Dozun, Doseng, dan Dodi. Di dunia ini hanya orang kuat saja yang mampu bertahan hidup. Anjay. Kemudian kita dibawa ke sebuah kota hutan yang sedang mengadakan ujian untuk mengetahui tingkatan dozi remaja di sana. Kini giliran pemeran utama kita yaitu Xiaoyan untuk menjalani ujian tersebut. 3 tahun yang lalu semua orang di sana menjulukinya bocah jenius. Diceritakan hanya dalam waktu 4 tahun berlatih dia telah berhasil menembus dozi tingkat 9 di usia 10 tahun. Namun karena sebuah insiden, dosi di dalam dirinya menurun hingga membuatnya diremehkan. 测试开始。萧炎，斗志气3段。 要不是族长是他父亲，这种天才少年早就被驱赶出家族了。天才少年，天才少年真厉害啊！就是，天才过来。下一个，小薰儿。是用这个来看的，会是天才。让金儿表示。 小薰儿，斗之气9段，高级。我更是配不上你，天儿，祝贺你。 Ternyata Sun Er memiliki tingkatan dosi level 9 yang membuat semua orang terkejut, bahkan Xiaoyan sendiri. Kemudian kita dibawa ke sebuah ruang rapat keluarga Xiao, di mana si bapak baju merah yang merupakan ketua besar keluarga Jili bersama ketua keluarga Ao meminta bagian hasil pendapatan dari pasar keluarga Xiao. Namun jelas hal tersebut ditolak oleh keluarga Xiao. Nah, bapak ketua ini bernama Xiaozan. Dia merupakan pemimpin tertinggi dari keluarga Xiao dan juga merupakan ayah dari Xiaoyan. Namun sayang, jika keluarga Xiao menolak permintaan tersebut, mereka terancam diusir dari daerah kota Wutan. Ketika akan terjadi baku hantam, tetua Xiao menunjukkan sebuah surat pernikahan putranya dengan seorang murid utama dari keluarga Yanlan. Seketika hal tersebut membuat kedua orang ini terkejut. Pasalnya, keluarga Yanlan adalah salah satu sekte yang memiliki banyak orang kuat. Jika sesuatu hal terjadi dengan keluarga Xiao, dipastikan keluarga Yanlan tidak akan tinggal diam dan akan menjadi ancaman bagi mereka. Namun tidak lama, Nalan Yanran tiba-tiba datang menemui keluarga Xiao. Tujuannya untuk membatalkan pertunangannya dengan Xiaoyan, dan ia juga membawa kolektor pil Si yang sangat langka sebagai ganti rugi atas hal tersebut. Yanran beranggapan jika dulu dia menerima Xiaoyan dikarenakan kejeniusannya, namun saat ini seluruh keluarga mengetahui bahwa Xiaoyan telah menjadi orang yang lemah. Dia juga membawa penjaga level Dadozi level 7 untuk mengancam mereka. Tidak lama kemudian Xiaoyan dan Sun Er tiba di ruangan rapat keluarganya. Lalu Xiaoyan mengatakan jika dirinya sudah memutuskan untuk menolak Nalan Yanran
dan seketika pertarungan singkat pun terjadi. 你这么做两败俱伤，对谁都没好处，无耻！ 同意， 你卑鄙！ 接受。 Pada akhirnya, Nalan Yanran membuat sebuah perjanjian dengan keluarga Xiao, yaitu Xiaoyan akan bertarung dengannya dalam waktu 3 tahun lagi. Jika dirinya kalah, dia akan menerima seluruh permintaan Xiaoyan. Xiaoyan yang penuh percaya diri menerima tantangan tersebut. 自不量力。萧炎，3。莫欺少年穷。 Keesokan harinya, Xiaoyan masih memikirkan masalah semalam karena kekuatannya semakin lama semakin menurun. Di tengah perjalanan, dirinya bertemu sepupunya bernama Xiaoning dan rekan-rekannya. Mereka semua merasa bahwa keputusan yang dibuat oleh Xiaoyan semalam bisa merugikan keluarga Xiao. Apalagi menerima tantangan Nalan Yanran untuk bertarung dalam waktu 3 tahun lagi, yang sudah jelas dia tidak memiliki kekuatan. Mendengarkan hal tersebut membuat Xiaoyan tersinggung dan terjadilah sebuah pertarungan. 哟，就这点力气啊！来呀！给我让开！ 萧炎哥哥，不要啊！ 你怎么跟来了？ 萧炎哥哥，我……男人之间的事情，女孩子插什么手？族长的儿子就是不一样嘛，还有人暗中保护，怪不得那么嚣张。给我闭嘴！不就是个吃晚饭的吗？Melihat Xiaoyan terjatuh membuat Yun Er marah. Xiaoning yang mengetahui hal tersebut mengajak rekan-rekannya untuk pergi. Pasalnya, mereka tidak akan sanggup untuk melawan Yun Er yang telah berada di tingkat dosi level 9. Pasca pertarungan, Xiaoyan meminta Sun Er untuk tidak mengikutinya. Dengan perasaan kecewa terhadap dirinya dan penghinaan Nalan terhadap keluarga Xiao, Xiaoyan berlari menuju makam ibunya untuk melepaskan semua beban pikirannya. Terlihat Xiaozan memperhatikan putranya. Dia merasa sangat tersentuh terhadap sikap putranya yang rela bertaruh untuk nama baik keluarga Xiao. Dia juga bertekad untuk membantu memulihkan kekuatan putranya. Setelah kepergian Xiaozan, muncul sebuah roh dari cincin yang digunakan Xiaoyan. 小娃娃，刚刚不还在发愁吗？怎么，见证奇迹的时刻到了，却吓成这个样子？ Kemudian pria ini memperkenalkan dirinya yang bernama Yalo. Dia juga mendengar jika Xiaoyan meminta keajaiban agar memecahkan masalahnya saat ini. Hingga Yalo berniat untuk membantunya dengan sukarela agar Xiaoyan bisa meningkatkan kekuatan dozi miliknya lagi. Tidak sampai di situ, Yalo juga akan membantunya menguasai teknik-teknik level tinggi. Awalnya Xiaoyan tidak yakin dengan Yalo jika mampu mengajarinya teknik tersebut. Karena kekuatan dosinya saat ini akan sulit untuk menguasai teknik-teknik tersebut jika tidak meminum pil khusus terlebih dahulu. Kemudian Yalo menjelaskan jika dirinya adalah ilmuwan hebat dan dia mampu membuat segala macam pil untuk membantu Xiaoyan memulihkan dosinya kembali. Lalu Yalo meminta Xiaoyan agar memanggilnya sebagai guru. Xiaoyan yang merasa aneh dengan kebaikan Yalo bertanya kenapa dia ingin membantunya. Yalo menjawab, jika ini merupakan bentuk terima kasihnya karena selama 3 tahun terakhir Yalo menyerap semua dosi milik Xiaoyan demi kelangsungan hidupnya. Dan itulah penyebab dosi milik Xiaoyan menurun sampai ke level 3 saat ini. Mengetahui hal tersebut membuat Xiaoyan sangat kesal, karena hal tersebut telah mengubah hidupnya selama 3 tahun terakhir ini. Awalnya dia ingin menyerang Yalo, namun dengan kekuatan yang dia miliki saat ini mustahil bagi dirinya untuk melawan siapapun.
Untuk menghibur Xiaoyan, Yellow akan membantunya memulihkan kekuatan dalam waktu 1 tahun dan meminta Xiaoyan untuk memanggilnya guru. Namun Xiaoyan hanya akan memanggilnya guru jika kekuatannya telah berhasil dia pulihkan. Seketika hal tersebut memancing kemarahan Yellow. 徒弟的。Beberapa saat kemudian, Sun Er secara diam-diam mengikuti Xiaoyan ke makam ibunya. Namun Xiaoyan telah berada di sebuah bukit untuk melakukan kultivasi. Kemudian Sun Er bergegas untuk menyusul Xiaoyan. Sesampainya di tempat tersebut, Sun Er mencoba menghibur Xiaoyan yang terlihat masih memikirkan masalah keluarganya. Xiaoyan mengatakan bahwa kejadian yang dialami selama 3 tahun terakhir membuat hidupnya berantakan dan berterima kasih kepada Sun Er yang selalu menemaninya. Sun Er juga menegaskan jika kehadirannya bisa membantunya untuk maju, maka dia akan selamanya ada di sisi Xiaoyan. Namun di tengah adegan yang romantis, tiba-tiba Xiaoyan meminjam uang kepada Sun Er untuk membeli beberapa obat yang saat ini dia butuhkan. Dikarenakan tidak mungkin baginya untuk meminjam uang kepada ayahnya, dan harapan satu-satunya adalah meminjam kepada Sun Er. Tanpa pikir panjang, Sun Er memberikan sebuah kartu emas untuk Xiaoyan membeli barang yang dia butuhkan. Namun dengan syarat jika Xiaoyan harus membawanya berbelanja. Beberapa saat kemudian, Sun Er mengantarkan Xiaoyan ke sebuah apotik langganannya yang berada di pasar keluarga Jili. Sesampainya di apotik tersebut, mereka disambut oleh seorang pelayan yang sangat ramah. Kemudian Sun Er menunjukkan kartu emas dari keluarga Xiao. Melihat hal itu, pelayan tersebut mengizinkan mereka untuk masuk. Tidak sampai di situ, terlihat 2 orang prajurit dari keluarga Jili memantau mereka. Di dalam ruangan, pelayan tersebut mengatakan jika apotik miliknya merupakan salah satu apotik terbaik di kota Wutan. Bahkan hampir semua obat yang ada di rumah pelelangan dijual di sini. Pelayan tersebut kemudian menanyakan bahan obat seperti apa yang mereka cari. 3 lembar daun violet dan 2 lembar bunga tulang. Kemudian Sun Er meminta pelayan tersebut untuk tidak membungkusnya terlebih dahulu, agar mereka bisa melihat kualitas barang tersebut. Yellow yang menyimak hal tersebut juga akan membantunya untuk melihat kualitas barang tersebut. 2株5年份喜古花，3支20年份紫叶兰草。 Di bawah bantuan Yellow, akhirnya proses pemeriksaan berjalan cepat dengan harga 1.900 koin emas. Tapi untungnya mereka mendapatkan bahan yang bagus. Namun, Xiaoyan juga merasa bahwa penjaga toko tersebut memiliki gerak-gerik yang aneh. Benar saja, baru beberapa langkah meninggalkan apotik, terlihat penjaga toko tersebut berbicara dengan 2 orang prajurit dari keluarga Jili. Mengetahui hal tersebut, Xiaoyan bergegas membawa Sun Er untuk meninggalkan pasar. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh 2 prajurit dari keluarga Jili yang ingin menangkap Xiaoyan. Ketika keadaan memanas, Yellow memerintahkan Xiaoyan untuk menghindari pertarungan demi menyelamatkan bahan obat yang dia bawa. Mengetahui hal tersebut, Xiaoyan bergegas membawa Sun Er melarikan diri. 快去通知少爷！ Untungnya, mereka berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Beberapa saat kemudian, kedua prajurit tersebut melapor kepada Jiliao mengenai kegagalan mereka menangkap Xiaoyan dan menjelaskan bahwa Xiaoyan pergi ke pasar keluarga Jili untuk membeli beberapa bahan obat dengan harga 2.000 koin emas, yang artinya mereka memiliki seorang ilmuwan. Mengetahui hal tersebut membuat Ao semakin bersemangat untuk menemui Xiaoyan. Setelah melarikan diri, Xiaoyan bersama Sun Er tiba di sebuah toko untuk membeli bahan terakhir yang disebut inti sihir. Namun di tengah percakapan mereka, sebuah keributan terjadi. Terlihat 2 orang prajurit dari keluarga Jili. Di sini, Xiaoyan secara diam-diam menghajar salah satu prajurit tersebut, dan baku hantam pun tidak bisa dihindari. Di tengah pertarungan, Xiaoyan kalah jumlah dan berniat melarikan diri. Namun sayangnya dia tertangkap oleh Jiliao. Sun Er yang melihat hal tersebut bergegas menyelamatkan Xiaoyan. 校园哥哥， Tidak lama, bala bantuan dari keluarga Xiao sudah tiba, sehingga Liao memutuskan untuk mundur. Malam harinya, Yellow mengajari teknik pelepasan dozi kepada Xiaoyan dengan memanfaatkan bahan obat yang dia dapat,
yang bahkan teknik tersebut tidak mungkin bisa dilakukan oleh ayah Xiaoyan dan hanya mampu digunakan oleh seorang ilmuwan hebat. Setelah beberapa saat, ramuan tersebut tercipta yang disebut cairan Lingye. Setelah itu, Xiaoyan memulai teknik pelepasan dozi di bawah bimbingan Yalou. Namun sayangnya di percobaan pertama gagal Xiaoyan lakukan. Dan secara tidak terduga, tubuh Xiaoyan tidak mampu melakukan pelepasan dozi hingga dia memuntahkan darah. Sementara itu di sisi lain, Liao melapor kepada ayahnya bahwa saat ini keluarga Xiao benar-benar telah terlepas hubungan dengan keluarga Yanlan. Namun Xiaoyan saat ini memiliki seorang ilmuwan hebat. Mengetahui hal tersebut membuat tetua Li Bei sedikit khawatir. Pasalnya, meskipun keluarga Xiao tidak lagi memiliki dukungan dari keluarga Yunlan, namun dengan adanya satu ilmuwan hebat bisa merubah kekuatan dari keluarga Xiao. Kembali lagi ke tempat Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang memburuk, Yalou bergegas untuk menyelamatkan hidupnya. Bahkan di sini Yalou membantu Xiaoyan untuk menerobos dosi level 4. 还好这小子命大，小子，我的未来都压在你身上了，就这样给我冲上4段斗之气吧！哼，便宜你这小子。 Pagi harinya, setelah kondisinya membaik, Yalou memberitahu Xiaoyan bahwa saat ini dia telah menembus dosi level 4 hingga membuat Xiaoyan terkejut. Kemudian Yalou menunjukkan sebuah teknik yang disebut Zizang. Melihat hal itu, Xiaoyan kemudian teringat dengan sebuah benda yang dia beli di sebuah pasar. Kemudian, Xiaoyan meminta Yalou mengajarinya teknik tersebut. Yalou menjelaskan bahwa teknik ini merupakan teknik terendah pada tingkatan Xuan, yang dimana jika seseorang menguasai teknik tersebut, memungkinkannya mengangkat benda dengan berat lebih dari 1 ton. Bahkan bisa dia gunakan untuk menyerap kekuatan musuh. Kemudian Yalou melihat benda yang dibeli Xiaoyan, yang dimana benda tersebut selain memiliki kekuatan Zizang, juga terdapat sebuah teknik Haozang. Jika digabungkan akan membentuk sebuah kekuatan baru. Zizang untuk menarik target, sedangkan Haozang digunakan untuk menyerang. Melihat hal itu benar-benar membuat Xiaoyan semakin bersemangat dan akhirnya mau memanggil Yalou dengan sebutan guru. Beberapa saat kemudian Xiaoyan mendatangi sebuah tempat latihan keluarga Xiao untuk menemui Sun Er, yang dimana Sun Er sedang melakukan sebuah latihan dengan Xiaoning. Menyadari kedatangan Xiaoyan, Sun Er bergegas mengalahkan Xiaoning. Xiaoning yang merasa tidak terima dengan kedatangan Xiaoyan mencoba mengusirnya. Namun, Sun Er mengatakan bahwa Xiaoyan juga merupakan bagian dari keluarga Xiao dan berhak ada di tempat tersebut. Sun Er juga dibuat terkejut dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan yang saat ini berada di level 4. Kemudian, dia memberikan sebuah gulungan teknik Zizang dengan tingkatan Huang yang sangat cocok untuk level 4 kepada Xiaoyan, agar dia mampu berlatih untuk mengalahkan Xiaoning yang berada di level 8. Singkat cerita, Xiaoyan membawa gulungan tersebut kepada Yalou dan berharap Yalou mau mengajarinya. Namun Yalou menolak hal tersebut dan beranggapan bahwa teknik itu sangat buruk, sehingga dia memberikan sebuah gulungan teknik peledak Oktana yang berada di tingkat Xuan. Meskipun teknik tersebut hanya bisa dikuasai pada level 5, namun masih bisa dilatih. Beberapa saat kemudian, Yalou membawa Xiaoyan ke sebuah tempat untuk memulai latihan, di mana peledak Oktana terkenal dengan kekuatan serangan dan bisa memiliki efek sampai 8 tahap. Cara terbaik untuk melatih tubuh adalah dipukuli. Dikarenakan selain memiliki kekuatan serangan, teknik tersebut juga memiliki kemampuan bertahan. Namun mereka memerlukan bahan obat yang lebih banyak untuk terus melatih teknik tersebut. Mengetahui hal itu membuat Xiaoyan terkejut. Pasalnya uang yang dia pinjam dari Sun Er belum dia kembalikan, dan saat ini harus membeli bahan obat lagi. Namun Yalou tidak memperdulikannya dan meminta Xiaoyan untuk mendapatkan bahan obat tersebut. Keesokan harinya terlihat rombongan para tetua keluarga Xiao ingin mengikuti sebuah acara pelelangan di kota Wutan. Dan tidak lama terlihat seorang pemuda berjubah yang juga menuju tempat pelelangan, serta membawa sebuah benda untuk dilelang. Ternyata orang berjubah tersebut adalah Xiaoyan dan Yalou yang menyamar untuk mengikuti acara lelang demi mendapatkan uang untuk membeli bahan obat latihan berikutnya. Singkat cerita, dalam sebuah ruangan mereka bertemu dengan Yafei, yang merupakan direktur utama rumah lelang dan menawarkan ramuan Lingye untuk bisa dilelang. Setelah melakukan proses pemeriksaan, Yafei sepakat untuk melelang ramuan tersebut di tempat lelangnya. Setelah mengatur waktu pelelangan,
Yafei membawa mereka menuju tempat lelang. Terlihat para tetua dari ketiga keluarga besar turut hadir dalam acara pelelangan. Kemudian, Yafei menunjukkan sebuah ramuan milik Xiaoyan untuk dilelang, di mana ramuan tersebut berguna untuk mempercepat latihan bagi seorang praktisi dozi ke tingkat selanjutnya, serta tidak memiliki efek samping bagi penggunanya. Tetua Jili sempat memprovokasi Tetua Xiao untuk mendapatkan obat tersebut demi Xiaoyan. Namun Tetua Xiao beranggapan bahwa Tetua Jili memiliki tujuan berlawanan untuk mendapatkan ramuan tersebut. Pelelangan dibuka dengan harga 8.000 koin emas. Para tamu pelelangan terus-menerus menawar ramuan tersebut. Sampai akhirnya ketika Tetua Xiao ingin menawarnya, Tetua Jili langsung menawarnya dengan harga 30.000 koin emas untuk menggagalkan Tetua Xiao memiliki ramuan tersebut. Sampai akhirnya ketika pelelangan akan ditutup dengan harga 30.000 koin emas. Secara mengejutkan Tetua Xiao menawarnya dengan harga 40.000 koin emas. 成交，4万2次，季萧族长拍得此物。 Dengan begitu, barang tersebut jatuh kepada Tetua Xiao dengan harga 40.000 koin emas. Malam harinya, secara tidak sengaja, Xiaoyan mendengar pertikaian antar ayahnya dan kedua pamannya mengenai barang yang ayahnya beli di pelelangan untuk dirinya. Kedua pamannya beranggapan bahwa keputusan Xiaozan terlalu berlebihan. Bahkan sekarang keluarga Xiao akan mengalami masa-masa sulit keuangan. Mereka juga beranggapan sebagai ketua sekte, seharusnya Xiaozan lebih mementingkan kepentingan keluarga dibandingkan kepentingan anaknya. Menanggapi hal tersebut, Xiaozan akan menggantinya dengan uang pribadinya. Jika belum cukup, dia akan menjual seluruh barang pribadinya. Ketika keluar ruangan secara tidak sengaja, Xiaozan melihat Xiaoyan dan menghampirinya. Kemudian dia memberikan ramuan yang ia beli di pelelangan tadi siang. Xiaoyan yang telah mengetahui hal tersebut merasa terharu atas kepedulian ayahnya dan mengucapkan terima kasih. Tidak lama setelah itu, Xiaoyan bertekad menembus dozi miliknya ke level 6 malam ini juga. Yalo yang mendengarkan hal tersebut memperingatkan Xiaoyan untuk tidak terlalu terburu-buru. Namun Xiaoyan membantahnya. Yalo yang melihat tekad dalam diri Xiaoyan akhirnya membantunya dalam proses tersebut. Keesokan harinya, Xiaoyan mulai berlatih agar bisa menggunakan peledak oktan. Namun di ujian pertama dia gagal. Dan setelah pukulan tadi membuat tangan Xiaoyan terluka. Kemudian Yalo yang mengetahui hal tersebut menjelaskan jika peledak oktana memang sangat berguna untuknya. Akan tetapi jika Xiaoyan berhasil menggunakannya, semua kekuatan di tubuhnya akan menghilang. Secara teori, kedua teknik tersebut harus digunakan dalam jangka waktu yang tidak lama. 击掌，推火掌。 Kemudian Xiaoyan menanyakan berapa lama lagi dirinya untuk mencapai level 7. Lalu Yalo menjelaskan jika dosi miliknya harus mencapai tingkat teratas terlebih dahulu agar bisa mencapai ke level selanjutnya. Dan butuh waktu setahun agar bisa mencapai titik tersebut. Oleh sebab itu, Yalo memperingatkan Xiaoyan untuk tidak terburu-buru. Kemudian Xiaoyan mengatakan 2 bulan lagi acara kedewasaan akan dimulai. Jika dirinya tidak berhasil mencapai ke level 7, itu akan membuat ayahnya dan Su'er kecewa kepadanya. Dengan bakatnya saat ini, Yalo meyakinkan Xiaoyan akan mampu mencapai level 7 dalam waktu 2 bulan lagi. Setelah melihat tekad dalam diri Xiaoyan serta permasalahan keluarganya, Yalo akhirnya membawa Xiaoyan ke sebuah kolam panas untuk membantunya menembus level 7 secepat mungkin, di mana Xiaoyan harus mampu menahan energi panas dari kolam tersebut sampai batas yang ditentukan. Setelah prosesnya berjalan dan tiba waktunya, Yalo kemudian memasukkan cairan Lingye ke dalam kolam untuk menyempurnakan proses tersebut. Dan dengan proses yang singkat, Xiaoyan saat ini telah berhasil menembus dosi level 7. Di sisi lain, Liao mendapatkan informasi jika Xiaoyan berkesempatan mengikuti upacara kedewasaan. Akan tetapi bukan karena kekuatannya, melainkan dengan cara menggunakan identitas ayahnya sebagai ketua. Kemudian Li Bei mengatakan menurut tradisi kota Wutan, upacara kedewasaan berlangsung 2 bulan lagi. Mengenai hal tersebut, mereka bisa melihatnya secara langsung. Dan jika benar Xiaoyan dibantu oleh seorang ilmuwan, mereka akan langsung menghabisinya. Singkat cerita, 2 bulan telah berlalu. Sebelum upacara pendewasaan diselenggarakan,
semua remaja di kota Wutan harus mengecek dozi miliknya masing-masing. Dan sekarang adalah giliran Sun Er. Mereka dibuat terkejut oleh kekuatan Sun Er yang berada di tingkat doze. Dan kini giliran Xiaoyan untuk mengecek dozi miliknya. Namun saat gilirannya, Xiaoyan kembali diejek oleh semua remaja di sana. Xiaoyan tidak memperdulikannya dan segera menuju ke tempat pengecekan tersebut. Qi段高级。Xiaozhen yang melihat hal itu bangga kepada anaknya, dan semua orang mengucapkan selamat atas pencapaian Xiaoyan. Setelah Xiaoyan mengecek dosi miliknya, Xiaomei mengajak Xiaoyan berlatih bersama. Namun Sun Er yang mendengar hal itu mengatakan bahwa Xiaoyan harus beristirahat terlebih dahulu. Sementara itu, Xiaoning yang melihat kekuatan Xiaoyan berencana untuk mengalahkannya di upacara kedewasaan. Keesokan harinya, upacara kedewasaan pun dimulai. Ketiga keluarga besar kota Wutan turut hadir di acara tersebut. Paman Xiao selaku wasit pertandingan menjelaskan peraturannya. Jika Xiaoyan akan menerima tantangan dari siapapun yang memiliki dosi lebih rendah darinya. Kemudian Xiaoning yang berada di level 8 menawarkan diri untuk bertarung dengan Xiaoyan. Meskipun dia berada di level 8, namun perwakilan tetua Xiao mengizinkannya menantang Xiaoyan dengan alasan pelatihan antar sepupu, dan pertarungan pun dimulai. Di tengah pertandingan, secara tidak sengaja dozi milik Xiaoyan meningkat ke level 8. Xiaoning yang mengetahui hal tersebut mencoba menggagalkan proses tersebut. Namun Xiaoyan bertindak cepat dan berhasil menjatuhkan Xiaoning. Li Bei yang melihat hal itu menyuruh salah satu murid keluarga Xiao memberikan pil stamina kepada Xiaoning agar Xiaoning mampu menghabisi Xiaoyan. 丰富了增气散，功力大增。这下有意思了。 Setelah pertandingan berakhir, ayah Xiaoning menghampirinya dan mengatakan jika tindakan Xiaoyan terlalu berlebihan hingga membuat tangan anaknya patah. Sedangkan wasit pertandingan membantahnya. Hal tersebut memang harus dilakukan oleh Xiaoyan karena anaknya telah melanggar peraturan dengan meminum sebuah doping kekuatan. Dengan begitu, pertandingan pun selesai dengan kemenangan Xiaoyan. Di sisi lain, Li Bei yang baru kembali ke rumahnya terlihat sangat marah karena rencananya tidak berjalan dengan mulus. Lalu Liao memberitahu jika dirinya memiliki rencana lain dan segera memanggil seorang alkemis yang bernama Liu Xi, di mana tujuan dari Liao adalah bersaing dengan keluarga Xiao dengan menggunakan seorang alkemis. Namun sebelum menyepakati hal tersebut, Liu Xi mengajukan sebuah syarat untuk membawakannya seorang gadis, di mana tidak tanggung-tanggung. Liu Xi meminta Yafei yang terkenal memiliki kecantikan di kota Wutan sebagai imbalan kerja sama mereka. Tanpa pikir panjang, Li Bei langsung menyepakatinya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan bersama Sun Er berada di pasar keluarga Xiao, di mana semua pelanggan terlihat sangat sepi. Sehingga Xiaoyan bertanya ke salah satu pedagang di sana, dan ia pun menjelaskan jika semua pelanggan sudah pindah ke pasar keluarga Jili karena mereka menjual pil remaja dengan harga murah. Setelah mengetahui hal tersebut, ia lalu memberikan sebuah ide kepada Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan kembali menyamar untuk menemui Yafei di bawah kendali Yalou untuk membeli beberapa bahan obat agar bisa menyaingi pasar keluarga Jili. Kemudian Yafei mengatakan
jika dirinya tidak bisa menjual barang di sini secara sepihak saja, karena dia telah memiliki kontrak dengan 3 keluarga besar di kota Wutan. Xiaoyan menjelaskan jika pertemuannya kali ini dia mewakili dari keluarga Xiao. Namun saat perbincangan belum usai, mereka diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Salah satu kelompok tersebut mengatakan jika dirinya disuruh Liu Xi untuk menculiknya. Yafei yang mendengarnya menyuruh mereka untuk pergi. Kemudian Yafei bertanya kepada Yalo atas dasar apa dia ingin menolong keluarga Xiao. Yalo menjawab bahwa hal tersebut dia lakukan untuk balas budi karena salah satu keluarga Xiao telah memberikannya sebuah harapan. Mendengar jawaban tersebut membuat Yafei menerima permintaan tersebut, mengingat dia juga telah ditolong oleh Yalo. Namun dengan syarat dia harus menunjukkan wajahnya. Di sisi lain, Li Bei terlihat sangat kecewa karena orang sewanya telah disuruh secara diam-diam oleh Liu Xi untuk menculik Yafei. Kemudian Liao menjelaskan, pasca kejadian tersebut, Yafei menaikkan bahan obat dengan harga 5 kali lipat khusus untuk keluarga Jili. Namun demi menjatuhkan keluarga Xiao, Li Bei tidak memperdulikan harga tersebut dan menyuruh Liao untuk mengumpulkan semua uang milik mereka demi memborong bahan obat di tempat pelelangan Yafei. Sementara itu di aula keluarga Xiao, para tetua sangat mencemaskan perkembangan pasar keluarga Jili yang mengancam pasar keluarga Xiao karena memiliki banyak bahan obat langka. Namun di tengah percakapan, tiba-tiba Yafei datang membawa semua bahan obat di rumah lelang untuk diberikan kepada keluarga Xiao. Jelas saja, hal tersebut membuat Xiaozan sangat terkejut. Yafei menjelaskan bahwa dia telah berubah pikiran untuk menjual bahan obat tersebut kepada keluarga Xiao dan hanya membalas budi kepada seorang pria. Tidak lama, pria tersebut memasuki ruangan dan segera menyatukan semua bahan yang sudah dibawa untuk membuat ramuan pil darah dengan jumlah banyak. Oh. 反正是他自己家的。他这难道是要？在下全部无偿赠送，证实他的治疗效果要比凝血散。 Setelah proses tersebut selesai, pria ini menjelaskan bahwa hal ini dia berikan sebagai hadiah untuk Xiaoyan. Dia beranggapan bahwa putra ketiga dari keluarga Xiao tersebut telah membawa keberuntungan baginya. Keesokan harinya di pasar keluarga Jili, terlihat semua pelanggan ingin membeli obat pil peremajaan di sana. Namun, salah satu prajurit menaikkan harga dari harga sebelumnya menjadi 2 kali lipat, hingga membuat mereka semua kecewa. Namun, ada salah satu pemuda yang sangat membutuhkan obat tersebut, karena luka yang dia alami sangat serius. Untungnya, muncul seorang pria memberikan obat yang dia butuhkan untuk menyembuhkan lukanya. Pria itu juga menjelaskan bahwa pasar keluarga Xiao menjual pil darah dengan harga yang sangat murah. Mereka yang melihat hal itu berbondong-bondong untuk pergi ke pasar keluarga Xiao. Kemudian salah satu prajurit yang mengetahui hal tersebut meminta rekannya untuk melapor ke Tuan Jili Bei. Beberapa saat kemudian pasar keluarga Xiao terlihat sangat ramai dipadati oleh semua pelanggan. Yalo kemudian meminta Xiaoyan untuk lebih waspada lagi, karena keluarga Jili tidak akan membiarkan semua pelanggan pindah ke pasar keluarga Xiao. Tidak lama kemudian, prajurit keluarga Jili mendapatkan informasi
jika rumah pelelangan memberikan semua bahan obat yang mereka pesan sebelumnya kepada keluarga Xiao. Dan untuk seterusnya, rumah pelelangan tidak ingin bekerja sama lagi dengan keluarga Jili. Atas dasar, keluarga Jili sudah menyerangnya beberapa waktu yang lalu. Pasca kejadian tersebut, membuat Libby sangat marah dan meminta Li Xiu segera membantu mereka, karena dia telah menyetujui kerjasama yang mereka sepakati sebelumnya. Bahkan saat ini, keluarga Jili merasa sulit untuk mendapatkan bahan obat-obatan. Li Xiu terlihat sangat santai menanggapi hal tersebut. Dia kemudian mengeluarkan sebuah resep rahasia dan memberitahu mereka agar membeli bahan obat-obatan di kota seberang untuk digunakan membuat resep baru agar bisa bersaing dengan keluarga Xiao. Namun sebelum itu, Li Xiu memberikan syarat kepada mereka untuk membawakan Sun Er kepadanya. Li Bei yang mendengar hal itu kembali dibuat kesal olehnya dan mengatakan bahwa Sun Er adalah calon menantu keluarga mereka. Li Bei juga berencana mengajak Liao pergi ke pasar keluarga Xiao untuk mencuri resep keluarga mereka. Di sisi lain, terlihat Xiao Yu sudah kembali ke rumahnya karena mendengar sebuah kabar tidak baik tentang adiknya, dan ia juga membawakan obat untuk Xiaoning. Xiaoning kemudian mengadu kepadanya bahwa ini semua ulah Xiaoyan. Mendengarkan hal tersebut membuat Xiao Yu berniat balas dendam atas perbuatan Xiaoyan kepada adiknya. Namun untungnya Paman Xiao berhasil mencegahnya. Setelah kondisi Xiaoning membaik, mereka pergi ke pasar kota Wutan. Tidak lama kemudian mereka diserang oleh prajurit keluarga Jili dengan alasan mereka berasal dari keluarga Xiao, sehingga pertarungan pun tidak terhindarkan. Sementara itu, Xiaoyan yang sedang berpatroli di pasar kota Wutan mendapatkan informasi dari seseorang jika terjadi sebuah keributan. Mendengarkan hal itu, Xiaoyan bergegas pergi ke sana untuk menyelamatkan mereka. Dan pada akhirnya, Liao mengajak Xiaoyan untuk adu mekanik. Sedangkan di sisi lain, Sun Er mendapatkan informasi dari Ling Xing jika Xiaoyan saat ini sedang dalam bahaya. Sun Er yang mendengarkan hal tersebut segera menuju ke sana. Kembali lagi ke Xiaoyan yang masih berusaha keras untuk mengalahkan Liao. Namun dirinya gagal dan membuat Xiaoyan terjatuh. Kemudian Liao mengerahkan semua kekuatannya untuk membunuh Xiaoyan. Namun dengan tekad pantang menyerah, Xiaoyan bersiap untuk menghadapinya. 萧炎哥哥，你死定了！师傅，救我！
Sementara itu, Li Bei yang melihat anaknya dikalahkan oleh Xiaoyan tidak tinggal diam. Dia segera mengerahkan semua kekuatannya untuk menyerang Xiaoyan, sehingga terjadi kerusakan di pasar kota Wutan. Tidak lama kemudian, Xiao Zhan datang untuk menyelamatkan mereka dan menyerang Li Bei. Namun langkahnya terhenti karena Jilinu berhasil mencegahnya. Kemudian Li Bei meminta Jilinu untuk mundur terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, Li Xiu memberikan resep Hua Tiangu kepada Li Bei yang pernah gurunya ajarkan. Dan ia juga punya rencana untuk menyingkirkan keluarga Xiu dari kota Wutan. Li Oya mendengarkan percakapan mereka menghampiri ayahnya dan mengatakan, demi kepentingan keluarganya, dia bersedia memberikan Sun Er kepada Liu Xiu. Dengan alasan karena sekarang dia tidak bisa mengalahkan Xiaoyan. Kemudian Li Bei dengan pasrah menyetujui permintaan anaknya. Sementara itu, Xiaoyan yang mendengarkan percakapan mereka memutuskan untuk membunuh Li Xiu secara diam-diam. Beberapa saat kemudian, terlihat Li Xiu yang sedang asik mabok-mabokan bersama gadis sewaannya. 雪儿妹妹，正好今晚洞房，看来是等不及要成为我柳媳的女人。 Namun, saat Xiaoyan ingin menuju ke kamar Li Xiu, ternyata Liu Xiu sudah dibunuh oleh Sun Er dan dia pun segera meninggalkan tempat tersebut. 薰儿这么要强的丫头，肯定别上前。 Setelah kematian Liu Xiu, Li Bei meminta Li Nu agar mempercepat rencana mereka selanjutnya. Sementara itu, Li Ao berencana untuk mengirim surat kepada guru Li Xiu untuk ikut andil dalam masalah keluarga mereka. Kemudian, Li Bei meminta Li Nu untuk pergi keluar kota mencari bahan-bahan obat yang mereka butuhkan. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan kembali menemui Yafei. Sesampainya di dalam ruangan, Yafei bertanya kepadanya mengenai keluarga Jili. Xiaoyan menjelaskan jika keluarga Jili akan mencari bahan obat untuk membuat ramuan Hui Tango dan menanyakan lokasi tempat obat itu berada. Yafei yang mendengar hal itu langsung memberikan Xiaoyan sebuah peta yang dimana obat tersebut hanya ada di kota seberang dan meminta Xiaoyan agar berhati-hati. Keesokan harinya, Xiaoyan berpamitan kepada ayahnya untuk pergi ke kota seberang untuk menghentikan keluarga Jili dan menghabisi mereka semua. Namun sebelum dirinya pergi, Xiaoyan memberikan sebuah pil untuk pemulihan tubuh Sun Er. Sesampainya di sebuah pegunungan, Xiaoyan kembali berkultivasi. Melihat hal itu, Yalo mengatakan jika dosi miliknya berada di tingkatan level 9. Dan sekarang Xiaoyan berhasil membuat monster itu melarikan diri. Namun dengan kekuatannya saat ini, masih belum cukup melawan monster tingkat selanjutnya. Kemudian Yalo memberikan senjata miliknya, agar Xiaoyan mampu menguasai teknik tersebut, dan melawan semua monster di sana. Tidak lama kemudian, Xiaoyan berusaha menyimbangkan senjata tersebut, namun dia gagal. Dengan tekad percaya diri yang begitu kuat, Xiaoyan terus berlatih sampai beberapa hari di sana.
Pada akhirnya, Xiaoyan mampu menguasai teknik tersebut dan berhasil menyeimbangkan senjata itu. Namun di tengah percakapan mereka, tidak sengaja mendengar teriakan seorang gadis di dalam hutan yang sedang dikejar oleh sekelompok monster kera. Mendengarkan hal itu, Xiaoyan pun bergegas untuk ke sana tanpa membawa senjatanya. Dan Yalo meminta Xiaoyan untuk menggunakan teknik yang baru saja dia kuasai. Setelah kejadian itu, gadis tersebut mengenalkan dirinya jika dia bernama Yixian berasal dari kota Xingsan yang merupakan ahli medis. Mendengarkan hal itu, Xiaoyan pun bertanya kepadanya tentang di mana lokasi kelompok medis keluarga Jili berada, karena mereka juga sedang mencari obat herbal di sekitar sini. Yixian yang mengetahui hal itu tidak mau mengatakannya, karena dia takut jika nanti Xiaoyan akan meninggalkannya sendirian. Kemudian Yixian membuat kesepakatan dengan Xiaoyan, di mana Xiaoyan harus mengantarkannya kembali bersama kelompoknya. Dengan begitu, dia akan memberitahu lokasi keluarga Jili berada, dan Xiaoyan pun menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di kelompok medis. Namun, Xiaoyan yang melihat kelompok medis dalam bahaya tidak tinggal diam, segera membantu mereka. 是采药团那边，不知道出什么事了。 兄弟们，跟我上！哦，好，走！怎么办？帮他一把！ Setelah Xiaoyan berhasil membunuh monster tersebut, Muli yang merupakan ketua tentara bayaran di sana memberikan dua monster tersebut kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan yang belum tahu maksud dari tujuan Muli meminta bantuan kepada Yalo. Kemudian Yalo menjelaskan, jika di kepala monster level 1 tersebut terdapat inti sihir yang mampu menyempurnakan ramuan berbagai pil. Setelah Xiaoyan mendengarkan hal itu, segera mencari inti sihir tersebut, dan dia pun berhasil mendapatkannya. Tidak lama kemudian, Yixian mengubah perjanjiannya dengan Xiaoyan, di mana Xiaoyan harus melindunginya lagi satu malam saja, karena dia takut jika Muli akan memperlakukan hal yang tidak baik kepadanya, sehingga Xiaoyan pun tidak mempunyai pilihan lain selain mengiyakannya. Keesokan harinya, Xiaoyan ikut mencari tanaman obat bersama para medis. Kemudian, Yalo memberitahu Xiaoyan jika di tempat ini terdapat tanaman-tanaman langka. Salah satunya adalah tanaman Sui Lianjing, di mana bahan obat ini hanya berada di kelas bawah, tetapi sangat berguna dalam menyempurnakan sebuah pil, dan meminta Xiaoyan untuk menyembunyikan tanaman itu terlebih dahulu agar tidak diketahui oleh Muli. Kemudian Muli menghampiri Xiaoyan untuk mengajaknya bergabung dengan kelompoknya. Namun Xiaoyan ingin mempertimbangkannya terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan menghampiri Yixian yang berada di tepi jurang. Yixian mengatakan jika dirinya menemukan harta karun yang berada di dalam goa. Dia kemudian mengajak Xiaoyan untuk pergi ke sana bersama-sama. Lalu hasilnya akan dibagi dua. Setelah sepakat, mereka berangkat menuju lokasi tersebut. Sesampainya di dalam goa, Yixian menemukan sebuah ruangan rahasia yang berisi harta karun. Kemudian Yalo menyuruh Xiaoyan untuk mengambil rumput es tersebut. Setelah Yixian memilih harta karun miliknya,
dia meminta Xiaoyan memilih harta karunnya sendiri. Karena pada awalnya mereka sudah sepakat untuk membagi hasil, dan Xiaoyan pun memilih rumput es tersebut. Sedangkan Yixian akan mencari kunci untuk membuka peti tersebut. Namun Xiaoyan secara tidak sengaja menemukan sebuah peta yang berada di tulang rusuk itu, dan menemukan sebuah kunci peti tersebut. Tidak lama kemudian, mereka membuka peti tersebut untuk melihat isi di dalamnya. Di peti pertama terdapat gulungan resep obat beracun. Sedangkan di peti kedua terdapat armor sayap elang. Namun saat ingin membuka peti yang terakhir, Muli dan pasukannya datang meminta mereka untuk menyerahkan semua harta karunnya. Sebelumnya, dia sudah memantau Xiaoyan dari kejauhan, sehingga bisa menyusul mereka ke tempat ini. Mendengarkan hal itu, Xiaoyan mengajak Yixian untuk pergi dari sana, dan mengeluarkan teknik menghilang, agar pasukan Muli tidak menyadari keberadaan mereka. Setelah berhasil menggunakan teknik tersebut, Xiaoyan membawa Yixian untuk pergi dari sana. Namun Muli yang melihat hal itu tidak tinggal diam, dan dia pun menyerang Xiaoyan. Keesokan harinya, Xiaoyan akhirnya sadarkan diri. Yixian memberitahunya jika sekarang mereka sudah berada di tempat aman. Bahkan ada tentara bayaran lain di sini. Kemungkinan Muli serta pasukannya tidak akan mengganggunya lagi. Setelah Yixian merasa aman, dia pun pamit kepada Xiaoyan dan memberikannya sebuah peta yang berisi tulisannya di mana tim medis keluarga Jili sudah mengubah perjalanan mereka ke kota sebelah melewati jalan setapak. Kemungkinan tadi pagi mereka sudah sampai di pasar tersebut yang sudah diberi tanda olehnya. Sebelum Xiaoyan menuju lokasi tersebut, dirinya berkultivasi terlebih dahulu untuk meningkatkan dosi miliknya. Dengan waktu singkat, Xiaoyan berhasil menembus doze tingkat 1. Yalo yang melihat hal tersebut mengatakan jika Xiaoyan sekarang sudah berada di doze tingkat 2 berkat pertarungannya dengan Muli. Tidak sampai di situ, Xiaoyan bertekad untuk mempelajari teknik terbang yang sebelumnya ia temukan di dalam goa. Yalo yang mendengarkan hal itu menjelaskan jika Xiaoyan harus berlatih lebih giat lagi agar mampu menguasai teknik tersebut. Akan tetapi, jika Xiaoyan ingin mempelajari teknik terbang dengan cepat, Yalo membutuhkan tanaman Su Lianjing dan berbagai macam obat yang sebelumnya Xiaoyan kumpulkan. Karena bahan obat tersebut merupakan bagian penting untuk membuat sebuah pil. Kemudian Xiaoyan menunjukkan sebuah gulungan peta yang sebelumnya dia temukan. Yalo yang melihat hal itu menjelaskan jika ini merupakan titik tanda Jing Liang Yaohuo dengan gambar yang belum lengkap. Akan tetapi peta ini menunjukkan api tunggal ketiga. Dengan kemampuannya saat ini, kemungkinan hanya mampu mendapatkan api ke-11. Dan di dalam peta terdapat tingkatan 23 level. Bahkan untuk saat ini dengan kemampuan Xiaoyan, Yalo tidak mengizinkannya untuk mempelajari teknik tersebut. Dan Yalo hanya akan membantunya mencari api terakhir saja, yaitu Sun Luo Xinyan dan berbagai macam api lainnya. Mendengarkan hal itu, Xiaoyan kembali berfokus meningkatkan dosi miliknya. 焚诀的威力提升就是需要靠异火。 就是老师炼药的白色火焰。是的，看来你真的与异火有缘。我会带着你去寻找排名靠后的异火先吞噬。这是净莲妖火的标记。好，那我就先开始第一步。 Beberapa saat kemudian, Xiaoyan akhirnya berhasil menguasai teknik Fenju. Namun dia tidak merasakan peningkatan kekuatan di dalam dirinya. Kemudian Yalo menjelaskan bahwa dia harus melahap api tunggal terlebih dahulu untuk meningkatkannya. Setelah berhasil melahap beberapa api tunggal, Fenju di dalam dirinya pasti akan mengalami peningkatan yang lebih tinggi dari tingkatan Tian. Namun karena memiliki efek yang beresiko, Yalo akan membimbingnya dari belakang. 用焚诀的斗气把我输入的斗气包裹住，
发招，然后运转着手掌。不错，仅此一次就掌握了内用焚诀。 Tidak lama, terlihat rombongan keluarga Jili berjalan kembali ke kota Wutan dan berhasil mengumpulkan beberapa bahan obat. Namun di tengah perjalanan, mereka dikejutkan oleh sebuah pedang yang menghalangi jalan. Kemudian Jilinu menyuruh kedua prajuritnya untuk mencabut pedang tersebut. Sementara itu, Xiaoyan bersiap-siap untuk menculik satu persatu prajuritnya. Dan pada akhirnya, pertarungan singkat antara Xiaoyan versus Jilinu terjadi. Pasca kejadian tersebut, Jili Bei mendapatkan informasi dari salah satu prajurit yang selamat mengenai insiden yang mereka alami. Bahwa dalam perjalanan, Jilinu diserang secara brutal hingga membuatnya tewas ke dasar jurang. Dan semua bahan obat yang mereka beli dari kota seberang dimusnahkan oleh seorang pria misterius dengan menggunakan api putih. Liu yang mendengarkan hal tersebut mengatakan bahwa hal itu sangat mirip dengan kemampuan Xiaoyan saat dia memberikan luka di tangannya pada pertarungan sebelumnya. Jelas apa yang dikatakan Liu membuat Jili Bei terkejut. Pasalnya dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan telah mencapai level alkemis dan mampu menyerang musuh hanya dengan teknik api. Tidak sampai di situ, bahkan saat ini keluarga Jili terlilit hutang sebesar 300.000 koin emas untuk membeli bahan obat di kota seberang sebelumnya. Kemudian dia meminta Liu untuk menjual pasar keluarga Jili demi membayar hutang, serta merahasiakan masalah tersebut. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan juga telah kembali ke rumahnya. Dia juga mendapatkan kabar dari ayahnya bahwa keluarga Jili telah menjual pasar keluarga mereka secara diam-diam untuk melunasi hutang kepada tim medis di kota seberang. Kemudian Xiaoyan memberitahu ayahnya bahwa saat ini dia telah memiliki guru yang sangat hebat, serta meminta izin kepada ayahnya untuk berkelana demi meningkatkan kekuatannya. Mendengarkan hal tersebut, Xiaozan mengizinkannya dan menerima semua keputusan putranya. Tidak lama, Sun Er datang memberitahu Xiaoyan bahwa Akademi Jianan menerima siswa baru, dan jika mereka bisa masuk ke akademi di benua Doulu, hal itu akan sangat menguntungkan untuk melatih kekuatan mereka. Mendengarkan hal itu, Xiaoyan harus mempertimbangkannya terlebih dahulu. Sedangkan di sisi lain, Li Bei mendapatkan informasi dari prajuritnya jika keluarga Xiao sudah mengetahui pasar keluarga mereka telah dijual. Jelas hal tersebut membuat Jili Bei jantungan. Malam harinya, Yalo mengajarkan Xiaoyan meracik bahan obat menjadi sebuah ramuan pil dengan bahan yang sudah dia kumpulkan. Yalo juga meminta Xiaoyan untuk fokus ke inti api yang berada di tangannya. Setelah Xiaoyan berhasil menyempurnakannya, dia merasa jika dozi miliknya akan naik ke tahap selanjutnya. Namun sebelum melanjutkan proses tersebut, Xiaoyan memutuskan untuk memulihkan kekuatannya agar bisa naik ke tahap selanjutnya. Keesokan harinya, Xiaoyan bersama Sun Er pergi ke Akademi Jianan untuk mengikuti pendaftaran murid baru di sana. Di ujian pertama, mereka diawasi oleh murid senior bernama Luobo dan menjelaskan syarat untuk bisa menjadi murid di akademi tersebut, di mana dozi milik mereka harus mencapai tingkat 8. Setelah itu peserta akan dianggap lolos ujian. 1位通过，3位通过。哼，真是一块小锅。学长， Di ujian selanjutnya, semua peserta yang lolos akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kekuatan mereka masing-masing. Kemudian Sun Er mengatakan
bahwa dosi miliknya berada di tingkat dozi bintang 6. Bahkan dia juga menjelaskan, jika dosi milik Xiaoyan saat ini sudah berada di tingkat dozi bintang 3 hanya dalam waktu 1,5 tahun. Xiaoyan yang mendengar hal itu mengatakan bahwa dia sudah berada di dozi bintang 4. Jelas hal itu membuat Rollin terkejut mengetahui kemampuan Xiaoyan. Namun secara tiba-tiba Xiaoyan meminta cuti terlebih dahulu karena ada masalah penting yang harus ia selesaikan dalam waktu 1 tahun ini. Namun sebelum Rollin menyetujui permintaan Xiaoyan, dia harus menahan semua serangannya tanpa terluka sedikit pun. Dan Xiaoyan menerima tantangan tersebut.玄阶终极斗技水漫陀螺，最后一回合。不用，臭小子，要我帮忙吗？确实挺厉害嘛。抱歉，热灵导师，我还站着呢。 Setelah pertandingan usai, Xiaoyan berhasil mendapatkan izin cuti. Kemudian Rollin meminta semua murid untuk mempersiapkan barang-barang mereka sebelum pergi ke benua Doulu. Xiaoyan yang mendengar hal itu menawarkan kepada Rollin untuk mampir ke kota Wutan sebelum melanjutkan perjalanan dan berkunjung menemui keluarga Xiao. Pada awalnya, Rollin beranggapan jika Xiaoyan punya tujuan lain. Setelah mempertimbangkan hal tersebut, Rollin bersedia menerima undangannya. Keesokan harinya, Rollin bersama semua murid tiba di kota Wutan. Dan setelah ini, Xiaoyan berjanji kepada ayahnya akan mengalahkan Yanran dalam 3 tahun terakhir. Sementara itu, guru Li Xiu yang melihat hal tersebut memutuskan untuk tidak balas dendam atas kematian muridnya dan meminta Li Bei agar melupakan semua permasalahan keluarga mereka. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan terlihat sangat sedih karena dia akan meninggalkan semua kenangannya di kota Wutan. Lalu Yalo muncul mengatakan jika dirinya tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal ini karena perjanjian 3 tahun akan semakin dekat. Tidak lama setelah itu, Xiaoyan menemui Yafei di halaman rumahnya. Yafei yang mengetahui Xiaoyan dalam keadaan sedih mencoba untuk menghiburnya. Namun di tengah percakapan mereka, Xiaoyan mendapatkan sebuah kabar buruk bahwa teman baiknya yaitu Yixian saat ini dalam bahaya. Mengetahui hal itu, Xiaoyan pun bergegas untuk pergi ke desa Yixian. 有你在，我什么都不怕。还 Namun di tengah perjalanan, Xiaoyan diserang oleh Li Bei dengan rasa penuh dendam kebencian yang mendalam. Anjay, ia pun mencoba membunuh Xiaoyan. Namun saat Li Bei ingin membunuh Xiaoyan, Sun Er muncul tepat di belakang Li Bei dan membunuhnya. Sayangnya, jembatan tersebut mulai hancur dan menjatuhkan mereka. 飞行斗技，小一哥，一时情急，用出了真本事，平时哪有这么凶啊？小燕哥哥居然还会这么罕见的斗技，你还不是一样，一把匕首把加内壁捅的影都没了。你想到哪去？我没什么大碍。胡说！这个呢，够吗？因为相对。 Di sisi lain, Nalan Yanran mendapatkan sebuah kabar jika kekuatan Xiaoyan sudah berkembang begitu cepat. Lalu, ia meminta Gie untuk menemui seorang alkemis agar mempercepat latihannya. 快去吧，我跟萧炎哥哥开玩笑的，救人要紧。确认一下，快去。薰儿永远等着你。 Nah, itulah alur cerita Donghua BTTH full season 1-nya. Gimana? Seru kan? Seru lah ya, masa enggak?
Makasih banyak yang udah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya cok. Nyalain juga tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean video-video terbarunya. Di sini Frank pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. And bye-bye. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew